Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpah nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di majelis ini yang Allah Allah turunkan keberkahan di majelis ini. Salam serta salam juga kita aturkan pada beliau yang kita nantikan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, pada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jemaah kajian Bimbing Mengaji yang semoga dirahmati Allah, insya Allah di Jumat malam ini kita akan kembali agenda kita, melanjutkan kajian kita, di mana kita akan eh, membahas syarah kitab Al-Jami' min Bulughil Maram para Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Insyaallah pada kajian malam hari ini akan kita bahas tema tentang halal dan haram telah jelas. Dan kajian malam hari ini akan bersama oleh beliau guru kita Ustaz Rizky Agung rahmatullah taala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak pada jamaah sekalian untuk ikut bergabung dakwah bersama Bumi Mengaji dengan ikut share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji pada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Semoga apa yang jamaah berikan, jamaah share, memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Baik, pada jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah uh, bidang kita pada malam ini sudah hadir guru kita Ustaz Rizky Agung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya Ustaz, Afwan. Iya, terdengar. Baik. Kabarnya bagaimana Ustaz? Sehat Ustaz? Ya, alhamdulillah anak sehat. Gimana Pak Sofei? Ini sehat Ustaz. Insyaallah barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Untuk kajian sudah kita mulai nggak Ustaz? Ya, silahkan. Baik. Eh, pada Ustaz Rizky Agung, waktu kami persilahkan pilih tafadhal maskurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a ila siratal mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat jamaah Bumiko Mengaji dimanapun berada yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada Jumat malam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimudahkan dan diberikan kelancaran untuk segala kegiatan kita, segala aktivitas kebaikan kita, dan kita juga dimudahkan untuk kembali bersama-sama melanjutkan apa yang kita bahas dari Kitabul Jami' dan kita menggunakan syarah ataupun penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut setia beliau hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat, jamaah Bimbing Mengaji yang semoga Allah muliakan.
Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' yang mana kita masuk pada bab yang ketiga. Setelah sebelumnya di pertemuan akhir kita selesai membahas hadis terakhir dari bab yang kedua, yaitu babul birri wasilah, bab yang berkaitan dengan kebaikan dan juga menyambung hubungan. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bab yang ketiga, yang dimana penulis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan judul hadis-hadis yang beliau kumpulkan di bab ketiga ini dengan judul bab zuhdi wal wara atau bab zuhud dan juga wara. Dua kata yang mungkin bagi sebagian kita tidak asing ya. Dan dua kata ini pun kalau dalam beberapa kesempatan kita dengar, maka dia memang memiliki kaitan yang erat ya, dan memang sering ya disandingkan oleh para ulama, dihadirkan atau disebutkan secara bersamaan, yaitu dua dua kata ini ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat, kita akan coba melihat penjelasan dari Syekh sebelum kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari bab ini, di mana Syekh bin Baz pun juga menjelaskan bab ini ya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, hadzal babu fi zuhdi wal wara'i. Bab ini akan membahas tentang zuhud dan juga wara'. Yuqsadu ahlul ilmi bizuhdi, yang dimana para ulama, para ahli ilmu memaksudkan atau memaknai zuhud itu dengan az-zuhdu fima yasghulu 'anil akhirati minad dunya wa syughuniha, yaitu seorang zuhud terhadap sesuatu dari perkara dunia yang bisa menyibukkan perkara akhiratnya. Ya, zuhud yang dinukilkan oleh Syekh bin Baz di sini adalah perkara dunia yang bisa menyibukkan daripada perkara akhirat. Ya. Kemudian warahbatu fil akhirati wal idadilah, dan zuhud juga dimaknai dengan kecintaan seorang terhadap akhirat dan dia senantiasa menghitung-hitung amalannya untuk mempersiapkan akhirat. Ini juga zuhud. Di samping dia menghindari urusan dunianya yang bisa menyibukkan akhiratnya, kemudian dia juga dalam hatinya menumbuhkan ya kecintaan terhadap akhirat dan senantiasa konsisten istiqomah di dalam menghitung ya amalannya atau persiapannya untuk menghadapi kehidupan akhirat. Ya. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika az-zuhdu fil haram wal makruhati wa ba'dul mubahat allati qad tasghulu 'anil akhirah. Dan termasuk juga dalam hal ini adalah zuhud terhadap perkara yang haram, perkara yang makruh, dan sebagian perkara yang mubah. Masuk dalam kategori ini juga merupakan zuhud dari perkara yang haram, makruh, dan perkara yang mubah yang bisa terkadang menyibukkan daripada perkara akhirat. Perkara mubah maksudnya, perkara mubah yang terkadang bisa menyibukkan dari perkara akhirat. Ya, wa tusabbibu aqabati diddal amali shalih, dan perkara mubah yang terkadang bisa menyebabkan seorang lalai daripada mengerjakan amal sholih. Nah, ini juga termasuk daripada definisi zuhud yang dinukilkan oleh Syekh bin Baz di sini. Saya ulangi, masuk dalam hal ini juga adalah zuhud dari perkara yang haram, perkara yang makruh, ataupun perkara yang mubah yang kadang menyibukkan seseorang atau melalaikan seorang dari akhiratnya ataupun melalaikan seorang dari beramal soleh. Nah, ini adalah definisi zuhud yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, supaya makin jelas lagi terkait dengan zuhud ini, kita coba juga bacakan pengertian zuhud yang dituliskan atau dinukilkan oleh penulis kitab Subulus Salam di dalam kitabnya, yaitu Al-Imam As-San'ani, yang beliau nukil dari Al-Imam Al-Manawi, di mana beliau mengatakan az-zuhdu huwa qillatur raghbati fi syai'i. Zuhud secara bahasa itu artinya adalah apa namanya? Sedikitnya keinginan dalam sesuatu. Ya, zuhud secara bahasa artinya sedikitnya keinginan dalam sesuatu. Karena zuhud itu diambil dari kosakata bahasa Arab zahida yazhadu.
zahida yazhadu yang maknanya adalah sedikit, ya. Zuhud itu diambil dari kosakata bahasa Arab zahida yazhadu yang maknanya adalah sedikit. Jadi zahidun atau bentuk isimnya zahid itu maknanya adalah qalil, sedikit. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau ketika dilemparkan ke sebuah sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian diambil, ya, beliau diangkat, diambil dari sumur itu oleh pengembara yang lewat, dijual beliau sebagai budak. Allah menyebutkan kisahnya dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, ya, wa kanu fihi minaz zahidin, ya, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka membeli Yusuf alaihissalam sebagai budak dengan harga yang sedikit, ya, dengan harga yang sedikit. Di sini lafaz yang digunakan adalah zahid dari kata zahidayah sadu tadi. Jadi zuhud itu artinya secara bahasa itu sedikit-sedikitnya kecintaan terhadap sesuatu. Dalam konteks syariat maka jelas kecintaan terhadap terhadap dunia. Ya. Kemudian wa in syi'ta qulta ar-raghbati anhu. Meskipun engkau menginginkan hal tersebut, maka engkau akan katakan bahwa engkau membencinya. Ya. Kemudian dalam istilah ahlul haqiqah, Al-Imam As-Sun'ani juga menukilkan istilah dari para ahlul haqiqah. Ahlul haqiqah adalah orang-orang yang senantiasa merealisasikan keimanan mereka dengan sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan benar-benar, dengan sebenar-benarnya. Ini ahlul haqiqah sebutannya. Itu mereka mendefinisikan zuhud dengan bugdud dunya wal i'radu anha. Zuhud adalah membenci dunia dan juga menolaknya, berpaling dari dunia. Ya. Wakila dan juga disebutkan definisinya tarku rahatid dunya li rahatil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan beristirahat di dunia untuk peristirahatan nanti yang sesungguhnya di akhirat. Dan juga disebutkan definisi zuhud yaitu tarku na'imid dunya wa syahawatiha, meninggalkan kenikmatan dunia dan juga segala kelezatannya, syahwatnya, li na'imil akhirah wa ladzatiha, untuk kenikmatan dan kelezatan akhirat. Ya, ini beberapa definisi zuhud yang disampaikan oleh para ahli ilmu. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita coba lihat lagi apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz di sini. Fayan bagi lil mukmini, maka selayaknya bagi seorang mukmin an yakuna indahu zahadatun fi kulli ma yud'ifu himmatahu. Selain bagi seorang mukmin itu dia memiliki perasaan yang sedikit, kecondongan yang sedikit, kecintaan yang sedikit terhadap segala sesuatu yang bisa melemahkan tekadnya. Wa raghbatahu fil akhirah, ataupun juga yang bisa melemahkan kecintaannya terhadap terhadap akhirat. Min masyagilid dunya wa syughuniha, dari segala sesuatu, ya, dari segala kesibukan dunia dan juga urusan-urusan dunia. Wa an yakuna qawiyyul isti'dadi lil akhirati, dan hendaknya dia memiliki sikap atau menguatkan persiapannya untuk menjelang kehidupannya di akhirat. Qawiyyar rabbati fima indallahi azza wajal, dan juga sehendaknya dia menyiapkan dirinya untuk menguatkan kecintaannya terhadap apa yang ada di sisi Allah azza wajal. Nah, itu yang berkaitan dengan zuhud yang disebutkan oleh Syekh, ya. Kemudian beliau juga menyebutkan waha kadal waro, dan begitupun dengan al waro, karena kan bab ini kan bab zuhdi wal waro, bab zuhud dan juga waro. Waro itu apa? Waro itu adalah al waro anil mustabihat. Waro adalah mencegah atau menahan dari perkara yang samar, mustabihat. Allati qad yakunu fiha haramun aw makruhun, yang mana bisa jadi dalam perkara yang samar tersebut, yang syubhat tersebut, dia bisa jadi itu haram atau bisa jadi itu adalah perkara yang makruh. Fayatawarra'u an dzalik, sehingga dia menahan diri dari hal tersebut.
wa yaktafi bima tadaha lahu wa bana lahu wajhahu, dan dia mencukupkan dirinya dengan apa yang jelas baginya, ya, dan sesuatu yang telah nyata baginya, yang telah terang baginya. Jadi dia itu mencegah dirinya dari sesuatu yang masih samar, ya, dan dia lebih memilih sesuatu yang memang jelas. Ini adalah sifat warok, ya, sesuatu yang samar dia tinggalkan, ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat lebih dalam makna al-warok, ya, al-warok itu diambil juga dari kosakata bahasa Arab wari'a yari'u, yang artinya adalah menahan diri. Al-warok artinya menahan diri. Ya, oleh karenanya sebagian ulama pun membedakan antara zuhud dan warok. Meskipun tadi sudah kita singgung bahwa seringkali zuhud dan warok ini disebutkan bersamaan, ya, digandengkan, tapi maknanya itu sebetulnya berbeda. Zuhud dan warok menurut para ulama. Zuhud yaitu menganggap sedikit sesuatu perkara yang sudah ia miliki. Itu zuhud. Ya. Sebagaimana definisi yang tadi sudah kita kemukakan. Zuhud itu dia menganggap sedikit, ya, mengecilkan kecintaannya terhadap sesuatu dari apa yang dia miliki. Ya. Jadi dia sudah mendapatkan sesuatu. Ya, dia sudah punya sesuatu, dia punya harta, ya. Dia punya hal-hal yang sifatnya duniawi. Namun dia nggak memandangnya itu sebagai hal yang besar. Ya, dia tidak melihat value-nya dari barang yang dia miliki ini sebagai sesuatu yang memang harus dihargai, ya, perkara dunia. Dia menganggapnya hal ini adalah kecil, hal yang biasa. Ini yang disebut dengan zuhud sejati, yaitu seorang meskipun dia memiliki harta yang banyak, meskipun dia memiliki harta yang melimpah, dia punya peluang untuk bisa mendapatkan segala kenikmatan dunia, tapi dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Dia memandang itu hanyalah hal yang sedikit, melihat itu hanya hal yang sekedar lewat saja, melihat itu hanya seperti sesuatu yang sebetulnya tidak berharga, nilainya pun sedikit sekali, sehingga hal ini tidak membuatnya terlena dengan kehidupan dunia. Nah, inilah zuhud. Ya. Adapun warok itu menahan diri untuk tidak meraih sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, untuk tidak mendapatkan sesuatu sebelum dia benar-benar memegangnya. Itu warok. Nah, ini bedanya antara zuhud dan warok yang paling mudah untuk kita jelaskan. Jadi zuhud, dia sudah punya, dia sudah memiliki. Mungkin memang misalkan dia terlahir dari kondisi keluarga yang serba ada misalkan. Namun dia terdidik, tumbuh dengan sifat zuhud. Dia memilih untuk tidak melihat apa yang dia miliki ini sebagai keistimewaan. Dia lebih mementingkan kecintaannya kepada akhirat. Dan dia jadikan wasilah apa yang dia milikinya ini sebagai media untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Orang yang kaya, yang benar-benar kaya, dia manfaatkan kekayaannya untuk membantu orang miskin misalkan. Nah, ini adalah zuhud. Dia nggak melihat hartanya ini sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga dia nggak segan kasihkan ke orang lain. Zakat yang dia emban setiap tahunnya, yang wajib untuk dia keluarkan, bahkan dia keluarkan lebih daripada kadarnya. Sebagai infak, sebagai sodakoh yang sunnah. Karena dia nggak melihat ini adalah sesuatu yang berharga di akhirat nanti. Kayak gitu. Nah, ini zuhud. Ya, dia udah punya. Namun dia melihat ini sebagai sesuatu yang sedikit. Ya, beda sama warok. Kalau warok dia menahan diri dari mempunyai sesuatu. Dia memang nggak mau punya. Memang dia nggak ada kepemilikannya di sana. Nah, ini adalah warok. Warok artinya menahan. Sementara zuhud artinya tadi apa? Sedikit. Seperti itu. Kecintaan terhadap dunia sedikit. Yang besar hanyalah kecintaan kepada akhirat. Kalau warok dia memang menahan dirinya, nggak mau memiliki ini, nggak mau memiliki itu. Nah, ini adalah warok. Sebagaimana para ikhwan dan akhwat, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau mendapati ada kurma, ya, ada kurma yang tergeletak, kemudian beliau tidak mau memakan kurma tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir bahwa kurma tersebut adalah kurma sodako. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah itu diharamkan baginya harta sodako, namun dihalalkan baginya harta yang bentuknya hadiah. Jadi ketika ada sahabat yang memberikan harta sodako kepada beliau, beliau tidak akan memakan karena ini kekhususan bagi beliau, ya.
beliau itu diharamkan dan juga ahlu baitnya ya untuk harta sodako ya, zakat pun termasuk di sana. Namun ketika diberikan hadiah maka itu halal bagi beliau. Beliau ketika mendapati kurma tergeletak di jalan, beliau enggan untuk memakannya karena kehati-hatian beliau khawatir bahwa kurma ini adalah kurma sodako. Kalau kurma ini sodako maka ini haram bagi beliau. Nah, sementara beliau adalah orang yang manusia biasa yang tidak mengetahui perkara gaib. Ya beliau nggak tahu ini kurmanya sodako atau kurma ini kurma kurma hadiah atau kurma yang lainnya. Jadi beliau itu enggan untuk memakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fil tariq. Nabi melewati sebutir kurma di jalan. Qala, beliau bersabda, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau bukan karena aku khawatir kurma ini adalah dari harta sedekah, maka aku akan memakannya. Nah, hadis ini menunjukkan banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah sikap tawadhu'nya Nabi. Ya. Yang pertama adalah sikap tawadhu'nya Nabi, rendah dirinya Nabi. Beliau mendapati kurma di jalan dan beliau katakan jika seandainya bukan karena kekhawatiran kurma ini adalah harta sedekah maka akan aku makan. Artinya beliau mau makan sebenarnya, namun beliau khawatir. Artinya apa? Kurma yang ada di jalan beliau mau makan, tentunya setelah dibersihkan kotorannya. Tidak seperti sebagian orang mungkin yang menganggap dirinya eksklusif, yang berlebihan dalam urusan kebersihan, misalkan ya apapun yang ada di bawah yang di lantai buang, buang. Semudah itu untuk menyingkirkan makanan yang sebenarnya masih sangat layak untuk bisa dimakan atau dikonsumsi. Beliau manusia yang paling mulia melihat makanan yang tergeletak di jalan, kalau saja bukan karena khawatir itu harta sedekah, beliau mau memakannya. Ini menunjukkan sikap tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa harta yang sekiranya tidak akan dicari oleh orang lain, ya, ini diperbolehkan untuk dimanfaatkan atau diambil. Kurma sebutir gak mungkin dicari oleh orang. Maka ini bukan termasuk harta lukotoh yang harus diumumkan, yang harus disiarkan, kemudian ditunggu sampai 1 tahun baru bisa digunakan. Ya, nah, misalkan nemu uang Rp500, Rp100, koin di jalan yang memang gak mungkin orang itu mencari kalau ada kehilangan Rp100 gitu ya. Secara adat kita, maka ini nggak apa-apa untuk kita ambil dan kita pergunakan seperti itu. Nah, kemudian para hadirin ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita juga ingin melihat eh, definisi zuhud yang disebutkan oleh Malik bin Dinar, yang Al-Imam Malik bin Dinar, dalam kitab Tarful Islam yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Ya, beliau mengatakan an-nas yaqulun, orang-orang mengatakan inni zahidun, aku adalah orang yang zuhud. Innamaz zahidu Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Alladhi atatkud dunya fatarakaha. Yang mana beliau telah didatangkan kepadanya dunia dan beliau meninggalkannya. Jadi perkataan beliau ini muncul dari fenomena yang beliau lihat di zamannya beliau. Ya, di mana orang-orang merasa bahwa dirinya itu sudah pada tahapan zuhud, sudah pada level zuhud. Ketika dia tidak memiliki sesuatu yang berharga di dunia. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya di dunia. Orang-orang mengatakan, "Annasu yaqulun inni zahidun." Aku adalah orang yang zuhud. Ya. Padahal beliau menyangkal, Malik bin Dinar menyangkal, yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Sembari beliau memberikan definisinya, pengertiannya. Alladzi atathu dunya fatarakaha. Umar bin Abdul Aziz datang kepadanya dunia. Beliau memiliki dunia, kekayaan segalanya yang beliau punya. Namun beliau memilih untuk meninggalkannya. Nah ini zuhud. Dia punya, tapi dia tinggalkan. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah, seorang raja yang ada di masa dinasti Bani Umayyah. Ya.
Beliau punya segala kekayaan. Kalau kita lihat sekarang raja ataupun ya raja di negara-negara Timur Tengah yang menganut sistem monarki kerajaan, betapa banyak harta yang dimiliki. Raja Saudi Arabia, raja di Qatar, raja di Uni Emirat, raja di Kuwait, raja di Oman, ataupun yang semisalnya. Mereka adalah sosok-sosok pemimpin negara yang punya harta yang berlimpah. Ya inilah seorang Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin pada saat itu. Tapi beliau memilih untuk meninggalkan hartanya. Beliau nggak mau untuk melihat hartanya ini sebagai sesuatu yang bernilai. Inilah zuhud yang sebenarnya disebutkan oleh Malik bin Dinar. Ya, para hadirin, karena juga kita sering dapati sebagian orang itu mencela orang yang hidupnya agak mewah kelihatannya. Ya, dia dengan kondisi dirinya yang dengan adanya keterbatasan atau apa adanya dia punya. Dia melihat ada orang yang punya kehidupan mewah. Dia mengatakan, kenapa sih Fulan ini ya itu hidupnya seperti itu? Kenapa sih Fulan ini kok kelihatannya kayaknya menikmati sekali kekayaannya? Ya, seperti kalimat celaan gitu. Yang bisa kita simpulkan mungkin dia itu ada perasaan hasad atau dengki. Dia merasa dirinya itu zuhud dan dia ingin bahwa orang ini harusnya zuhud seperti dia, ya gitu. Padahal zuhud yang dia sampaikan itu adalah bukan zuhud yang sebenarnya, ya. Dan dia mengatakan bahwa saya zuhud itu bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Dia nggak punya sesuatu. Dia tidak diberikan kelapangan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezekinya. Nggak seperti si fulan itu. Punya kelebihan harta, dia mau beli apa, dia bisa beli. Dia mau melakukan apa, dia bisa lakukan. Tapi si orang ini yang mencela tadi karena dengan keterbatasannya, dia mau beli sesuatu pun dia nggak bisa. Akhirnya dia membela dirinya, akhirnya dia menyucikan dirinya dengan mengatakan bahwa saya ini zuhud. Padahal memang karena Anda itu tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi orang yang kaya gitu. Ya, ini kekeliruan. Kekeliruan yang dijadikan pembenaran sekaligus penyucian untuk dirinya sendiri merasa bahwa dirinya ini sudah hebat. Zuhud ya. Padahal memang dianya misalkan tanda kutip mohon maaf memang malas kerja ya, terlalu sibuk misalkan dengan ibadahnya sehingga dia melupakan kewajibannya sebagai seorang manusia juga di dunia ini yang punya kebutuhan hingga dia meninggalkan memang urusan yang lainnya sehingga ya memang hartanya segitu aja. Ya, dia katakan dia itu zuhud, padahal dia belum punya. Zuhud itu ketika orang sudah punya, namun dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Kita juga bisa dapati ada orang yang dia itu kaya raya, punya bisnis besar. Ya, kita tahu income dia bulannya itu sangat besar atau tahunannya itu sangat besar. Yang kalau kita lihat-lihat seharusnya dia ini termasuk orang yang dibebankan zakat. Tapi ternyata orang itu nggak pernah zakat. Kenapa? Karena harta yang banyak dari income-nya itu nggak pernah sampai pada nisab. Selalu dia infakkan, selalu dia sedekahkan, sehingga nggak pernah sampai nisab zakat. Sehingga dirinya nggak pernah dibebankan dengan kewajiban zakat. Dia punya penghasilan sekian. Setiap bulan dia keluarkan misalkan 70%-nya. Atau 50%-nya lah kita katakan. Ya. Sisanya digunakan untuk kebutuhan kehidupannya dan keluarganya. Nggak ada yang disimpan, nggak ada yang ditabung, nggak ada yang ditimbun sehingga nggak ada sampai ke nisab zakat. Ada yang seperti itu juga. Ya, itu namanya zuhud. Itu baru namanya zuhud. Bukan yang nggak punya apa-apa, tapi mengatakan bahwa dirinya zuhud. Ini keliru. Ini salah. Dan apalagi dia sampai mencela orang lain. Ya, mengharuskan orang itu sama seperti dirinya. Jadi zuhud itu pilihan, bukan keadaan. Ya, zuhud itu adalah pilihan, bukan keadaan. Ya. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita juga ingin melihat definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya, di mana beliau mengatakan definisi zuhud adalah az-zuhdul masyru'. Zuhud yang disyariatkan adalah tarkur rabbah fi ma la yanfa'u fid daril akhir, meninggalkan kecintaan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya, wa huwa fudulul mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yaitu adalah perkara-perkara mubah yang berlebihan, perkara mubah yang berlebihan yang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan
kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah zuhud yang disampaikan oleh Syekhul Islam, yang meninggalkan kecintaan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat dari perkara mubah yang tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita kembali kepada apa yang ditulis eh, oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Kitab Al-Jami'. Hadis yang pertama, kita masuk pada hadis yang sekarang. Hadis yang pertama itu sedikit mukadimah dari bab yang akan kita eh, telusuri lebih jauh nantinya di pertemuan berikutnya. Itu bab yang ketiga, bab zuhud wal wara'. Jadi hadis-hadis yang termuat yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar dalam Kitab Al-Jami' ini di bab yang ketiga adalah hadis yang berkaitan dengan zuhud dan juga wara'. Hadis yang pertama yang beliau tuliskan adalah hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah hadis yang memuat makna tersebut, yaitu makna zuhud dan juga makna wara'. Hadis yang mulia, hadis yang agung. Bahkan ini disebutkan oleh sebagian ulama, ya hadis ini sebagai seperempat agama. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama hadis ini sebagai seperempat ulama, di mana Syekh bin Baz menukilkan sebuah apa namanya, sebuah syair. Ya, sebuah syair di sini beliau katakan umdatud dini indana kalimatun. Pondasi agama bagi kami itu adalah kalimatun arba'un, empat kalimat. Min kalami khairil bariyah, dari sabdanya sebaik-baik makhluk yaitu Rasul. Yang pertama adalah ittaqis syubuhat. Yang pertama beliau nukilkan di sini adalah menjauhlah ya kalian dari perkara yang syubuhat. Ya, ini jadikan salah satu tolak ukur, ya, atau pondasi, maksudnya pondasi daripada agama kita. Ya, kemudian wazhad, zuhudlah engkau. Wada' ma laisa ya'nika, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untukmu. Wa'malan nabi niyatin, dan beramallah dengan niat. Nah, inilah empat hal yang dijadikan pondasi agama. Menghindari syubhat, zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan juga beramal. Nah, disebutkan yang pertama itu adalah ittaqi asyubuhat. Ya, di mana hadisnya sahabat Nu'man bin Bashir ketika menyampaikan atau meriwayatkan hadis ini, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa ahwa biyadaihi ila udunaihi. Beliau itu mengangkat kedua tangannya ke telinganya, ke kedua telinganya. Nah, Syekh bin Bas menyebutkan maksudnya adalah anni sami'tuhu min Rasulillah bi udunayya. Maksud dari beliau mengangkat tangannya ke telinganya adalah bahwasanya saya benar-benar mendengar hadis ini dari Rasul dengan kedua telinga saya. Ini saya benar-benar dengar dari Rasul. Ibarat kalau kita ngomong begitu sama orang. Ini saya benar-benar menyimak dengan telinga saya. Ini saya dengar perkataan ini dengan telinga saya langsung. Ya. Ini menegaskan bahwa apa yang akan disampaikannya ini adalah perkara yang benar-benar perkara yang agung, yang besar. Makanya sampai ditekankan bahwa ini sesuatu yang memang keluar dari lisan Rasul dan saya dengarkan langsung dengan kedua telinga saya. Apa kata beliau? Sami'tuhu min Rasulillah. Aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, wal harama bayyin, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara yang samar, syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh sebagian banyak manusia. Faman ittaqas syubuhati, barang siapa yang menghindar dari syubhat, faqad istabara lidinihi wa irtihi, maka sungguh dia telah menjaga atau mensucikan agamanya dan juga harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhat, barang siapa yang dia terjerumus dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, dia telah terjerumus pada perkara yang haram. Kemudian Rasul memberikan contoh, karra'i yar'a, sebagaimana penggembala yang dia mengembalakan hewan gembalaannya haulal khimah, di sekitar daerah terlarang, di sekitar batasan-batasan yang terlarang.
yusiku an yaqa'a fihi, yang mana dia khawatir, dia takut bahwasanya gembalaannya akan masuk ke dalam daerah daerah larangannya. Kemudian ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja, setiap penguasa itu memiliki batasan-batasan, ya memiliki larangan-larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwa larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Batasan-batasan yang Allah miliki adalah sesuatu yang telah Allah haramkan. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghatan, dan ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, yang mana ketika segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasad pun akan rusak. Ala wahya al qalbu, dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Kolbu itu maknanya adalah hati, yang diterjemahkan oleh orang Indonesia secara umum. Walaupun sebenarnya kolbu itu artinya adalah jantung ya. Kalau jantung itu kolbun, kalau hati itu kabidun ya. Kalau kita mungkin memang karena sudah kebiasaan menyebutnya itu hati, sakit hati misalkan dia bilang. Padahal sebenarnya yang nyari itu jantungnya. Ya di bagian dada sini kan, dada sebelah kiri kan itu jantung. Hati itu kan ada di bagian kanan bawah. Ya, beda-beda fungsi. Nah, inti dari jasad manusia itu adalah jantung dan juga otak. Ya, seperti itu. Itu nggak masalah, itu masalah kebiasaan aja, nggak berat. Dan kita paham maksud dari hati itu maksudnya yang jantung gitu. Kita juga paham, bukan bukan anggota tubuh yang liver atau yang kabidon, bukan gitu ya. Baik. Nah, hadis ini sahih ya, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari juga dalam kitab sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Para hadirin yang semoga Allah muliakan. Syekh rahimahullah taala menjelaskan dalam syarahnya di sini, hadal haditsul azimu min asahhil ahadits wa athbatiha an Rasulillah alaihi salatu wassalam. Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang agung, yang mana termasuk daripada hadis yang paling sahih, yang paling tetap datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yashtamilu ala ma'anin azimatin, dan hadis ini mengandung, ya membawakan makna yang sangat banyak yang agung. Hadisnya pun sendiri agak panjang ya. Hadisnya pun sendiri agak panjang. Tentu yang akan kita bahas di sini banyak. Yang pertama kata Syekh di sini adalah awaluha. Yang pertama, bayyana sallallahu alaihi wasallam annal halala bayyinun wal harama bayyinun. Bahwasanya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini kalimat pertama dalam hadisnya. Rasul bersabda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini pelajaran pertama yang kita ambil, dan ini adalah tema dalam pertemuan kita malam hari ini. Maksudnya adalah fi kitabillahi wa sunnatir rasul. Maksudnya adalah jelas, tercantum, termaktub, tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, hadis alaihi salatu wassalam. Karena perkara halal dan haram ini adalah perkara yang sifatnya tauqifi. Kita nggak bisa apa namanya melabelkan sesuatu ini halal atau haram kecuali dengan dasar argumentasi dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Jadi maksudnya bayin, halal itu jelas dan yang haram itu bayin jelas, itu telah dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun perkara, sesuatu pun yang belum dijelaskan dalam urusan dunia kita ini semua. Semua telah jelas. Makanya kata Syekh, wal makna fayajibul akhdhu bil halali wa i'tiqadihi. Maka maknanya ketika kita ditegaskan oleh Rasul, disampaikan oleh beliau bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, artinya adalah kita wajib untuk memegang dan meyakini akan kehalalannya. Wa tarkul haram, dan kita wajib untuk meninggalkan yang haram dan juga meyakini bahwasanya ini haram. Wal hadru minhu, dan kita harus memperingatkan orang-orang, menyebarkan ya bahwasanya ini adalah haram.
berhati-hati. Di annahu syai'un bayyinun, karena dia merupakan sesuatu yang jelas. Contohnya misalkan susu, susu itu jelas kehalalannya. Madu, misalkan. Madu itu jelas kehalalannya. Ikan, misalkan. Ikan itu jelas kehalalannya. Ya. Berarti kita harus yakini bahwasanya ini halal. Dan kita harus mengambil hukum bahwasanya ini merupakan perkara yang halal yang boleh dikonsumsi oleh seorang mukmin. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah yang menjelaskan bahwa hal-hal ini adalah hal yang halal. Wanita yang telah dinikahi dalam ikatan pernikahan halal bagi kita. Berarti yang di luar itu tidak. Di zaman dahulu misalkan ada seorang yang memiliki budak, budaknya itu halal bagi dia. Ini jelas karena dia dijelaskan dalam Al-Quran. Illa ala aswajihim au ma malakat aymanuhum. Ya. Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka ataupun budak-budak mereka. Ini halal jelas dijelaskan. Ada dalilnya, ada sumber rujukannya. Begitu. Nah, begitu pun yang haram. Yang haram itu jelas. Contoh misalkan daging babi, darah, ya, bangkai. Ini dijelaskan oleh dalil bahwasanya ini merupakan perkara yang haram dan ini jelas keharamannya. Nggak perlu kita ragukan. Dan ini wajib untuk kita tinggalkan. Nggak boleh makan daging babi. Nggak boleh memakan darah. Nggak boleh memakan hewan yang mati menjadi bangkai. Seperti itu. Ya. Ini maksudnya dari innal halala bayyin wa innal harama bayyin, bahwasanya perkara yang halal itu jelas dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang haram juga jelas dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis, dan kewajiban kita adalah berpegang teguh meyakini ini halal dan boleh, dan meyakini berpegang teguh ini haram dan wajib untuk ditinggalkan. Seperti itu. Summa qala, kemudian beliau bersabda, wa bainahuma mustabihatun, dan di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan haram ini ada perkara yang syubhat, yang samar-samar. Ai maksudnya adalah al-umur qad tashtabihu ala ba'dhin nas. Perkara yang bisa jadi bagi sebagian manusia, bagi sebagian orang ini merupakan perkara yang samar, yang dia nggak ketahui. Maksudnya samar apa? Dia nggak tahu ini halal atau haram. Samar baginya, bagi sebagian orang. Walihada qala, oleh karenanya beliau katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat, perkara samar yang sebagian banyak orang tidak mengetahuinya. Ya. Yakni maksudnya adalah katsirun minan nasi dha'ufa ilmuhu. Yang mana sebagian banyak manusia itu lemah keilmuannya, minim literasi syariatnya. Fala ya'lamu ba'dal asya, sehingga dia tidak mengetahui hukum perkara, hukum sebagian perkara. Bayan bagi fi hadhil hal, kata Syekh, maka selayaknya bagi dia dalam kondisi ini atau waqufu anha, berhenti, ya, menahan dirinya, watarkuha, dan juga meninggalkannya dalam perkara yang samar yang dia nggak ketahui ini halal atau haram karena keterbatasan ilmunya, karena sedikitnya ilmunya. Sampai kapan? Hatta yabina amruha, sampai jelas perkaranya, sampai dia bisa pastikan, sampai dia bisa tahu bahwasanya ini adalah perkara yang halal, maka dia lakukan. Jelas ini haram, maka dia semakin yakin untuk meninggalkannya. Seperti itu. Jadi maksudnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, karena keterbatasannya sebagian besar manusia. Berarti yang tahu ini siapa? Yang tahu ini adalah para ulama, ya, para ahli ilmu, orang-orang yang memiliki alat untuk bisa membedakan mana yang halal dan yang haram berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah yang ada. Orang-orang yang punya ilmu usul fikih, orang-orang yang paham, yang fakih dalam syariat ini. Dan ini sedikit. Ini kan termasuk berarti mereka adalah para ulama yang punya ilmu. Dan ini sedikit, kita tahu ulama itu jumlahnya sedikit. Orang awam itu jumlahnya lebih banyak. Apalagi di zaman sekarang. Ya, ulama itu sedikit. Orang yang awam itu banyak. Nah, orang yang awam ini makanya yang disebut oleh Rasulullah ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian orang, sebagian besar orang, sebagian banyak orang itu nggak tahu perkara yang samar ini hukumnya apa. Kalau ulama, beliau mereka bisa membedakan.
Makanya bagi kita yang memang punya keterbatasan dalam ilmu yang kita nggak tahu dalam sesuatu urusan kita layaknya adalah at-tawakkuf, berhenti, menahan diri dan meninggalkannya itu lebih baik daripada kita paksakan lakukan, daripada kita paksakan ambil yang kita sendiri belum tahu hukumnya apa, yang ternyata ini adalah perkara yang haram bagaimana? Ya, makanya kan hatta yabina amruha, sampai jelas perkaranya, sampai dia bisa konfirmasi, sampai bisa dia pastikan, ya. Dan ini bisa terjadi tarotan fil awamir wa tarotan fil nawahi. Bisa jadi perkara ini ada pada hal yang sifatnya perintah atau ada pada hal yang sifatnya larangan. Ada perintah, mungkin bagi sebagian orang ini subuhat, ini wajib atau sunnah, dia nggak tahu. Kalau wajib kan konsekuensinya harus dilaksanakan. Ada hukuman bagi yang meninggalkannya kan seperti itu. Kalau sunnah kan dia bisa tinggalkan. Ini perintah. Dalam hal yang perintah misalkan. Dia nggak tahu ini wajib atau ini sunnah. Contoh misalkan bagi orang yang menikahi wanita pada saat hamil. Ada yang mengatakan wajib akad ulang karena nikahnya nggak sah. Ada yang mengatakan misalkan tidak wajib untuk akad ulang. Diperbolehkan dalam kondisi tersebut. Ini kan perintah. Berarti kan ada wajib akad ulang atau tidak wajib. Dia bingung. Dia harus akad atau tidak, harus diulangi atau tidak. Subuhat seperti itu. Bisa jadi dalam perkara yang sifatnya perintah, atau bisa jadi dalam perkara yang sifatnya larangan. Sebenarnya ini haram atau tidak. Dia nggak tahu bagi bagi sebagian orang ya. Dia nggak tahu ini boleh atau tidak saya lakukan ini atau saya konsumsi ini. Makanan misalkan yang dia nggak ketahui status kehalalannya. Ya. Ini kan kita kan dilarang makan makanan yang haram ya kan. Ini kan larangan pada sifatnya. Nah, sementara dia nggak tahu status kehalalannya. Karena makanan ini baru pertama dia dapati, baru pertama dia temukan. Dia nggak tahu jadinya. Nah, ini subuhat. Nah, ini dia harusnya tawakuf, berhenti sampai jelas perkaranya. Kapan dia bisa jelas perkaranya? Maka seorang mukmin hendaknya yataharro, berusaha, wala ya'jal, tidak terburu-buru, sampai jelas baginya perkara dengan apa? Dengan belajar, wal mutola'ah, ataupun menelaah, wal kiro'ah, ataupun membaca. Makanya dalam Islam itu kita diperintahkan, diwajibkan untuk belajar. Dalam hadis yang populer kita semua hafal, Rasul katakan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita supaya selamat dari perkara yang syubhat, ini terutama salah satunya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Karena dua-duanya itu sudah jelas. Jadi hal dan haramnya itu tidak jelas misalkan. Itu bukan karena statusnya yang memang belum jelas, tapi karena dirinya yang minim ilmu. Jadi status halal dan haram misalkan dia jelas atau tidaknya itu relatif. Kalau kita bicara Al-Quran dan Sunnah, maka status halal dan haram itu jelas. Kalau kita bicara kapasitas individu, ya dalam memahami konteks, maka hal dan haram itu ya tadi relatif. Bisa jadi jelas baginya hal haram, bisa jadi rancu baginya, subuhat. Jadi subuhat itu bukan karena Islam tidak menjelaskan. Bukan karena agama ini luput. Allah luput dalam menjelaskannya di Al-Quran ataupun menyampaikannya kepada nabinya. Tidak. Allah telah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi subuhat ini bukanlah sesuatu yang ditinggalkan oleh syariat, dibiarkan manusia itu bingung dengannya, bukan. Tapi karena lemahnya keilmuan, lemahnya keimanan, minimnya literasi. Makanya belajar, wajib belajar. Makanya Rasul wajibkan belajar supaya jelas bagi kita yang halal, yang haram yang mana. Jangan kita menyalahkan syariat nantinya. Ya, kita salahkan diri sendiri. Seperti itu. Wal mutola'ah menelaah, qiraah membaca kitab-kitab para ulama. Belajar bahasa Arab makanya supaya bisa belajar kitab-kitab para ulama. Ya, agama kita ini kaitannya erat dengan bahasa Arab. Orang yang mau memperdalam agama Islam tidak mungkin jika dia tidak menguasai bahasa Arab. Tidak mungkin baginya bisa mendalami agama Islam kalau tidak menguasai bahasa Arab. Mungkin dia sekedar tahu hukum-hukum instannya aja, produk hukum fikihnya aja.
Oh ini boleh, ini tidak boleh. Kata Ustadz pun nanti rujukannya kata Ustadz, nggak membawakan dalil karena nggak paham bahasa Arab. Jadi dia hanya taklid, ya. Jadi dia hanya taklid, dia masih dalam kategori awam, dia nggak punya alatnya. Namanya wajib bagi kita belajar. Pertama bahasa Arab kita kuatkan, ya, supaya menghilangkan, ya, melepaskan beban kewajiban kita sebagai seorang hamba, yang mana kita ini diwajibkan untuk belajar, terutamanya ilmu akhirat, ya, terutamanya ilmu akhirat. Sampai kapan? Sampai kapan kita mau dalam kondisi ini? Kita nih jahil, kita nih nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Sampai kapan terus kita harus bergantung dengan bertanya kepada orang, kan gitu? Apa nggak mau kita mau menjadi orang yang pintar, ya, dengan belajar, ya, mendalami keilmuan. Jangan maunya enak tanya terus. Kalau bisa kita yang menyampaikan itu. Motivasi kita satu hadis. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Barang siapa yang menunjukkan pada sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Mau sampai kapan kita nanya terus, kita nggak dapat kebaikan, menunjukkan kebaikan itu. Kalau kita yang menyampaikan kebaikan, satu hal pun yang kita sampaikan, dilakukan oleh orang yang kita sampaikan tadi, kita dapat pahalanya. Kalau kita ya jadi objek aja, kita yang nanya aja, kita cuma dapat pahala kita melakukan, kita nggak dapat pahala kita menunjukkan. Kita sudah dapat pahala dengan apa yang kita upayakan dengan amal soleh kita, plus kita dapat transfer kebaikan dari pahala keilmuan yang kita akan sampaikan pada orang lain. Kan itu motivasinya, belajar, kemudian kita dakwahkan. Mau sampai kapan kita jadi orang awam terus, gitu. Ada orang yang tanda kutip, ya, dia memang sengaja nggak mau belajar, dia memang sengaja nggak mau cari tahu tentang keilmuan dengan tujuan yang jelek, dengan tujuan dia takut dibebani dengan perkara tersebut. Jadi ada kalanya orang itu belajar bukan untuk jadi pinter, tapi untuk menghindar. Ini luar biasa, rusaknya ini. Dia belajar bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk cari pembenaran. Dia tahu satu hadis, misalkan, Inna Allah tajawaza an ummatil khotok wan nisyan wa mastutrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang salah, yang keliru, yang tidak tahu, lupa, ataupun yang terpaksa. Tidak tahu. Jadi saya biarin aja nggak tahu. Allah senantiasa memaklumi saya. Tujuannya itu. Dia nggak mau belajar. Kalau saya tahu misalkan hukum musik itu haram, nanti saya jadi dihukum kalau saya mendengarkan musik dengan sengaja karena saya tahu itu hukumnya haram. Kalau gitu lebih baik saya nggak tahu apa-apa aja. Biar kalau saya nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan ini dan itu? Karena saya tidak tahu ya Allah, tolong maklumi saya karena saya nggak tahu. Begitu alasannya. Bukan seperti itu. Maksud dari hadis itu bukan. Ya. Tapi dari ayat yang ayat di surat Al-Baqarah, ya. Ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah hukum kami dari apa yang kami lupa dan kami salah. Kalau gitu, kalau salah, kalau kita nggak tahu, kita nggak apa-apa. Kalau gitu, nggak usah belajar. Supaya nggak ada beban syariat. Ini keliru, ini rusak pemikiran seperti ini, ya. Jadi orang tuh ketika melihat postingan dakwah, dia cepat sekali scroll. Nah, misalnya dia lagi scroll di Instagram, atau scroll sosial media yang lain. Ketika ada konten dakwah, dia scroll tuh cepat. Dia lewatin, dia skip. Takut dia dengar sesuatu yang hak di situ. Nantinya apa jadi beban? Jadi tahu nih saya. Aduh, jadinya saya harus menghindari. Orang itu belajar memang tujuannya harusnya itu supaya saya bisa menghindari. Kan begitu. Ada sebagian orang seperti itu. Kita saksikan di zaman sekarang ini. Nggak mau belajar, tujuannya supaya nggak dapat beban beban syariat. Ini luar biasa rusak. Kemudian yang kedua, wa imma bisu'ali ahli ilmi amma ishtabaha alaihi. Bisa juga dengan cara dia bertanya kepada ahli ilmu dari perkara yang dia samar tadi. Nanya, kalau memang belum bisa belajar sendiri, belum punya alatnya, belum sempat ada waktunya, sudah berusaha belajar, tapi ya pelan-pelan. Saya belum sampai nih ilmunya. Yang saya pelajari baru bab satu. Ini perkara ini ada di bab 4, saya belum nyampe. Makanya tanya. Maka dia bisa dengan bertanya kepada ahli ilmunya. Ini juga sebagai bentuk realisasi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 43.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Ini perintah fas'alu. Bentuknya sigohnya adalah sigotul amr, bentuknya perintah. Nanya, jangan diem ya. Kalau nggak tahu ini halal atau haram, tanya. Tanya kepada orang yang punya pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Jadi segala sesuatu dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Apa yang nggak ada dijelaskan? Apa yang memang sekiranya Anda belum dapati di Al-Quran atau Anda belum dapati di hadis? Tanya kepada orang yang punya ilmunya. Bisa jadi luput dari Anda. Dia paham, dia tahu di mana letaknya. Gitu ya. Itu tipsnya. Itu usaha yang dilakukan. Ketika didapati ada perkara yang syubhat yang samar, dia menahan diri dari tidak melakukannya, tidak masuk terjerumus ke dalamnya, dia tinggalkan sampai perkaranya jelas dengan cara dia belajar, menggali terus keilmuannya, ataupun dengan cara dia bertanya kepada orang yang memiliki ilmu di bidangnya atau di dalam hal tersebut. Fala yuqdima 'alal mustabihat, maka hendaknya dia tidak mengedepankan untuk terjerumus ke dalam perkara yang syubhat allati qad takunu muharramatan fayartakibuha, yang bisa jadi perkara yang syubhat itu adalah perkara yang haram sehingga dia malah melakukannya, au takunu wajibatan fayudayyi'uha, ataupun bisa jadi itu merupakan perkara yang sebenarnya wajib yang harus dia lakukan, dia malah jadi menyia-nyiakannya. Ya, bahkan yan bagi lahu, selayaknya bagi dia at-tatsabbut wal inayah was sabr, berusaha sabar konsisten ya di atas hal tersebut hatta yatadihalahul amr, sampai jelas baginya perkara tersebut, bitolabil ilmi, dengan cara menuntut ilmu, wal ijtihadi fil fahsi, ataupun dengan berusaha mengecek memeriksa an hadal mustabih, terhadap perkara yang syubhat ini yang samar ini, atau dengan cara suali ahli ilmi, bertanya kepada ahli ilmu, in kana la yastati'u takhlisa dzalika, apabila dia tidak bisa terlepas dari apa yang menghampirinya itu, binafsihi wa bijtihadihi, ataupun jika memang dia tidak sanggup ya mencari statusnya dengan dirinya ataupun dengan upayanya. Dalam urusan pekerjaan misalkan, dia dihadapkan dengan sesuatu yang dia ragu. Pekerjaan saya ini, tugas saya ini, atau job desk saya ini, apakah halal atau haram? Apakah boleh atau tidak? Saya nggak tahu ini. Ini perkara baru. Ini juga baru yang saya kerjakan. Saya khawatir ini merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syubhat bagi dia, berarti kan? Syubhat bagi dia, samar baginya. Maka apa tugasnya? Mencari tahu. Kalau dia belum mampu untuk mencari tahu, maka tanya kepada ahli ilmunya sehingga jelas baginya ini halal berarti tinggal dia laksanakan, tinggal dia lanjutkan. Ini haram berarti wajib baginya untuk meninggalkan hal tersebut. Itu ya. Nah, para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita dari hadis pertama ini tentang halal dan haram. Nanti sisanya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena masih banyak ya yang belum kita jelaskan, hadisnya pun panjang. Ini kita baru sampai la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Baru penjelasan terkait dengan halal dan haram, karena juga tadi di awal kan kita jelaskan sedikit untuk mukaddimah zuhud dan juga warok. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita selesaikan pembahasan dari hadis ini. Allah alam bisawab. Selebihnya kita serahkan kembali kepada moderator untuk tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Baik, berdasarkan atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini, kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami silakan kepada jamaah yang dapat bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan bahasa hand terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini sudah ada yang resign, kami silakan kepada Habib Yahya untuk bertanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai hadis ini ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Kan yang halal sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Tapi
mengapa masih ada perbedaan pendapat soal sesuatu hal yang masih samar-samar. Misalkan eh, ada ulama yang membolehkan makan daging buaya. Itu kan pernah rame itu. Lalu ada ulama juga yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan melakukan senggama gitu ya, apa melakukan onani di siang hari itu katanya tidak membatalkan puasa. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Itu aja Ustadz. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya, yang tadi sebetulnya sudah kita singgung, ya, dan ini perlu kita ingatkan juga bahwa yang halal jelas dan yang haram ini jelas. Kenapa masih banyak perdebatan? Kenapa masih banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terutama dalam urusan urusan fikih, urusan yang sifatnya furu'iyah, cabang, bukan yang usul. Kalau usul kita umat Islam ini sepakat terhadap perkara yang usul. Alhamdulillah, tentang rukun iman yang 6, ya, itu semuanya usul dan itu kita semuanya sepakat. Rukun Islam yang 5 itu semuanya kita sepakat, nggak ada yang mengubah-ubah, nggak ada yang menambah, nggak ada yang mengurangi gitu. Nah, dalam perkara yang cabang, kalau tentang kewajiban sholat misalnya itu kita yakini semua sholat itu wajib. Tapi kan nanti kalau tata caranya, ya kan, itu beda-beda. Mazhab Hanafi, takbiratul ihramnya seperti apa, mengangkat tangannya wajib atau tidak, atau sunnah kah, atau apa. Itu beda-beda semuanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu bagaimana? Bukankah yang halal jelas, bukankah yang haram jelas? Menyikapinya apa? Apa yang bisa kita pahami bahwa tadi udah kita singgung, yang halal dan yang haram, ya, ketika kita bicara dari perspektif dalil Al-Quran maupun hadis itu jelas. Semua segala sesuatunya sudah dijelaskan dalam syariat kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisannya dari hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang dinukilkan sampai kepada kita. Dari perspektif ini jelas, yang halal jelas dan yang haram itu jelas. Nah, ketika kita pindah kepada perspektif umat Islam, ya, kaum muslimin, maka ini relatif. Kalau di tangan para ulama, yang subuhat ini sedikit, yang samar ini sedikit. Kalau di tangan orang awam, kacamata orang awam, yang samar ini bisa jadi banyak baginya. Yang halal sedikit, yang haram sedikit, banyakkan yang subuhat, yang samar. Kenapa? Karena keterbatasan level keilmuan orang itu berbeda-beda. Ya. Kalau di tangan Rasul misalkan, semuanya jelas. Beliau paham, beliau paling paham agama ini. Kalaupun beliau nggak paham, beliau menunggu ada wahyu turun, nanti jadi jelas. Manusia itu punya keterbatasan dalam memahami sesuatu. Ya, Rasul pun ketika beliau belum bisa menjelaskan sesuatu, beliau menunggu jawaban itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini punya batasan dalam memahami. Kalau dari perspektif agama Islam ini semua sudah sempurna, tapi kalau dari perspektif pemahaman kita sebagai manusia dalam memahami dalil itu berbeda-beda. Ilmu usul fikih itu beda-beda, itu kan alat yang digunakan. Ya, ahli usul misalkan menganggap bahwa ini ada yang sifatnya atau hukumnya wajib. Ada yang mengatakan ini nggak wajib karena ada dalil yang mengalihkan maknanya kepada sunnah. Nah, ini kan berbeda-beda. Jadi perbedaannya bukan dari perkara yang dijelaskan dari syariat, tapi dari pemahaman kitanya sebetulnya. Nah, itu. Ya, jadi perspektif kita bukan dari perspektif syariatnya ya. Kalau dari syariat itu udah jelas, ini halal, ini haram. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Masa kita mau mengatakan bahwa Islam meninggalkan beberapa perkara yang nggak jelas? Kan nggak mungkin. Agama ini telah sempurna. Kita yakin itu semua. Nggak ada yang berselisih di sini kan. Islam itu sempurna. Agama Islam itu nggak ada cacat, nggak ada celah. Terus kenapa masih ada yang nggak jelas? Nah, itu keterbatasan kita dalam memahaminya. Makanya kita diwajibkan untuk belajar. Itu korelasinya dari kewajiban belajar. Allah yang paling tahu terhadap hambanya. Punya keterbatasan dalam hal itu. Makanya Allah wajibkan melalui lisan Rasulnya untuk belajar. Supaya menutupi kekurangan itu. Supaya meminimalisir subuhat itu. Tadi yang disampaikan orang awam mungkin banyak subuhatnya.
karena keilmuannya sedikit. Makin dia belajar, makin hilang subhatnya kan gitu. Setelah dia belajar kan jelas tuh yang tadinya mungkin dia samar, ini makanan halal atau haram misalkan, yang tadinya dia samar, ternyata halal jelas. Buaya misalkan, apakah dia halal atau haram? Standarnya itu udah dijelaskan dalam hadis. Setiap sesuatu yang punya taring dan cakar yang digunakan untuk berburu, maka diharamkan untuk dimakan. Tapi ada yang memahami bahwa semua hewan yang tinggal, yang hidup di air itu halal, bangkainya halal, ya kan? Kan hiu halal karena dia hewan air, nggak perlu disembelih, bangkainya halal. Tinggal standar yang digunakan oleh para ulamanya ini yang berbeda-beda. Ada yang melakukan penelitian bahwa ternyata buaya itu mayoritas kebanyakan hidupnya aktif di air sehingga dia dikategorikan sebagai hewan air. Kalau gitu berarti dia ini halal, mengesampingkan dalil taring dan juga cakar misalkan. Ada yang enggak demikian, enggak. Dia berburunya itu dia itu bernafas dengan paru-paru misalnya. Jadi dia tetap dikategorikan hewan darat dan dia punya kaki untuk berjalan di darat. Jadi dia masuk standar taring dan cakar. Ini kan perbedaannya seperti itu. Bukan masalah bahwa syariat ini meninggalkan. Syariat hanya ngasih standar. Standarnya udah jelas. Tinggal kitanya yang bingung kadang menentukannya. Pakai standar yang mana. Begitu. Ya, jadi tergantung perspektif. Kalau dari syariat itu jelas tanpa ada keraguan. Tapi kita manusia ini punya keterbatasan dalam memahami sesuatu. Jadi itu yang kadang membuat perkara itu banyak yang samarnya. Maka nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tipsnya bagaimana dalam menyikapi perkara yang samar ini. Ya, ini karena keterbatasan waktu, jadi belum sempat kita sampaikan. Nanti kita jelaskan bagaimana tipsnya, bagaimana sikap kita yang bijak dalam menyikapi perkara seperti ini. Allah alam bisawab. Nah, terima kasih Prof atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abi Yahya tadi. Kami persilakan yang sudah resign kepada Ibu Yuniarti bisa bertanya pada saat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Allah wabarakatuh. Silakan. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan jangankan Pak Ustadz menerangkan ya, jangankan makanan yang menjadi subhat ya, itu kalau misalnya kita saya sering mendengar ya Pak Ustadz, itu bukan mendengar kejadian nyata ya Pak Ustadz. Jadi misalnya orang berbeda agama kan itu tidak diperbolehkan tinggal bersama. Nah itu kan masih saja orang-orang itu yang orang Muslim dengan non Muslim itu masih tinggal, itu kan diharamkan ya Pak Ustadz nih. Yang kayak begitu aja masih dilaksanakan, itu bagaimana Pak Ustadz dengan ya nanti kehidupan kita di akhirat kan dipertanyakan. Itu bagaimana Pak Ustadz jejak kamu? Kalau menemukan seperti itu kita harus bagaimana ya? Baik, ya. Cara menyikapi seperti itu. Ya. Pertama kita perlu jelaskan dulu, kita perlu pahami dulu bahwa ini mungkin maksudnya adalah pernikahan antar beda agamanya yang sehingga dia bisa tinggal bersama gitu kan dengan Iya. status yang dia anggap menikah sebagai pasangan suami istri yang sah gitu kan. Nah, kalau dalam syariat Islam itu disebutkan di surat Al-Maidah ayat yang kelima, ya, maksud ayat yang kelima. Ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan dihalalkan bagi kalian perempuan wanita mukmin yang menjaga kehormatannya dan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya itu dihalalkan juga bagi orang ahli kitab. Itu siapa? Ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang menerima kitab, ya orang yang mengikuti nabinya di zaman yang mereka seperti itu. Orang Yahudi mengikuti nabinya dengan kitab yang diturunkan kepada nabinya. Orang Nasrani mengikuti nabinya pada saat itu dengan kitab yang diturunkan kepada nabinya. Nah, ini diperbolehkan oleh syariat. Nah, kembali lagi, ini perbedaan pemahaman di kalangan para ulama yang menyebabkan perbedaan, dan sikap kita dalam menyikapi perbedaan ini harus lapang dada. Ini sifatnya guru, ini sifatnya cabang. Gak perlu kita memaksakan orang punya kehendak harus mengikuti apa yang kita yakini. Karena masing-masing punya dalil. Ya tadi dalilnya itu dia memaknai dengan makna yang umum.
Berarti ahli kitab yang ada di zaman sekarang, orang Yahudi ataupun Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, dan seterusnya, boleh dinikahi dengan syarat yang muslim itu harus laki-lakinya. Yang dibolehkan yang dihalalkan wanitanya, yang ahli kitab. Kalau laki-lakinya ahli kitab, dibalik misalkan lakinya ahli kitab, muslim, ya wanitanya yang muslim ini haram jelas. Tapi kalau lakinya muslim, wanitanya yang ahli kitab ini masih diperselisihkan. Ada yang menggunakan dalil ini dengan mana? Umumnya diperbolehkan semuanya, nggak terlepas dengan waktu, ya. Nah, ada yang mengkhususkan, merinci bahwa ahli kitab yang dimaksud adalah orang yang benar-benar memang berpegang teguh dengan kitabnya yang asli pada saat itu di zaman itu, masih murni ajaran ajaran aslinya gitu. Nah, ajaran Nasrani ini kan ya pengikut pengikut ajaran Kristen ini kan sudah banyak distorsinya, sudah banyak rusaknya, sehingga dia nggak bisa lagi dikatakan ahli kitab. Yahudi yang dengan segala macam cabang-cabangnya nggak bisa lagi dikatakan dengan ahli kitab, sehingga dia bukan orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan dari ayat ini, sehingga nggak boleh dinikahi. Nah, ini kan perbedaan gitu. Mana yang kita yakini sama-sama punya dalil gitu. Nah, kita tinggal berlapang dada. Misalkan juga misalnya kayak sholat, ada yang sholatnya begini-gini, ketika tahiyat menggerakkan telunjuknya, ada yang diam, karena memang ada dalilnya jelas. Kayak gitu, kita nggak bisa maksa orang, sholat tuh harus begini-begini, harus gerak jarinya. Enggak, sholat tuh harus diem tarik jarinya. Kita nggak bisa maksakan orang. Ini perbedaan pendapat yang sifatnya furu, yang masing-masing punya dalil. Harus berlapang dada. Itu yang dia yakini, dia punya argumentasi, dia punya landasan, silakan Anda jalankan. Karena konsekuensinya yang nanti menanggung pun dia sendiri. Kita nggak punya beban apa yang dia kerjakan. Gitu. Kalau mau sekedar sharing boleh. Misalkan, oh kalau dari apa yang saya ketahui, ternyata misalkan nikah berbeda agama itu tidak diperbolehkan karena ini harus dirinci nih. Ini adanya perbedaan waktu dan adanya apa sih namanya pengalihan keyakinan dan juga kerusakan-kerusakan terus perubahan-perubahan modifikasi dari kitabnya yang menyebabkan mereka bla 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 ini misalnya sekedar sharing boleh aja tapi nggak boleh memaksakan. Intinya kita tidak menanggung sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Orang yang berbuat dosa misalkan dia yakinnya dengan itu, ya dia langgar misalkan hal yang lain, kita sudah ingatkan dia tetap melakukan, kita nggak nanggung dosanya, dia yang nanggung dosanya. Kita cukup berlapang dada dengan apa yang dia pilih, dia yakini cukup. Seperti itu. Allah alam. Ini peserta jawaban atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur atas jawabannya. Atas jawaban, Ustaz. Mungkin cukup Pak. Baik. Baik, sekian wajah separan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah yang juga ucapkan jasa orang pada jamaah yang sudah hadir di kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, sebelum kajian ditutup, kami informasikan kepada teman sekalian, insya Allah besok di hari Sabtu, Bumi Kemaja akan menyelenggarakan kajian ya, majelis kita kembali yang membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana kita masuk di pembahasan ketiga dari hadis ke-19 tentang jagalah aturan Allah, Allah akan menjagamu. Insya kajian akan dibuka oleh guru kita Ustaz Faizal Mista SKM PDI Hafizullah Ta'ala. Karena itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk hadir di kajian esok hari di Sabtu malam dan men-share informasi kajian tersebut kepada keluarga maupun rekan dari jamaah sekalian. Baik, kami selaku panitia dari Komite Masjid mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan pada jamaah dari meeting. Barakallahu fikum.